Selamat datang di Divine Golden Tarot. Di sini, misteri tarot hidup dan menawarkan bimbingan serta wawasan untuk perjalananmu. Apakah kamu sedang mencari jawaban, kejelasan, atau hanya momen untuk merenung? Kamu berada di tempat yang tepat. Mari kita selami kartu-kartu ini dan temukan apa yang alam semesta siapkan untukmu hari ini. Tema hari ini adalah, ciri dia tidak bisa menjauh dari cintamu Taurus. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa bacaan ini tidak terikat waktu. Jadi kapanpun kamu menemui bacaan ini, kemungkinan besar itu ditujukan untukmu. Energinya bisa terbolak-balik, vice versa. Dan bagi kamu yang ingin mendapatkan bacaan pribadi, silakan kirim pesan ke nomor yang tertera dalam video atau di kotak deskripsi. Baiklah, mari kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Tower. Di kartu kedua, kamu mendapatkan kartu Eight of Swords. Dan di kartu terakhir, kamu mendapatkan kartu Nine of Swords. Dia yang tidak bisa menjauh dari cintamu, Taurus, adalah dia yang memiliki keteguhan luar biasa yang tercermin dalam setiap langkah hidupnya. Seolah-olah, dia adalah batu karang yang kokoh di tengah gelombang kehidupan yang tak pernah berhenti datang. Kartu The Tower menggambarkan dia sebagai sosok yang tidak hanya mampu bertahan saat dunia di sekitarnya runtuh, tetapi dia juga bisa bangkit dari reruntuhan itu dan membangun kembali dirinya dengan lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi segala hal yang mungkin datang. Bagi dia, perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan kesempatan untuk melakukan transformasi besar dalam hidup. Perubahan itu sering datang dengan cara yang drastis dan tak terduga. Dan meskipun dia merasakan guncangan besar yang datangnya tak terelakkan, dia selalu menemukan cara untuk beradaptasi, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Baginya, tidak ada yang bisa menghalangi kemajuan yang sudah direncanakannya. Dia tahu bahwa untuk bertumbuh, seseorang harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan tidak takut untuk meninggalkan hal-hal lama yang sudah tidak mendukung tujuannya. Bagi dia, meskipun kadang harus mengorbankan kenyamanan atau bahkan hubungan lama yang mungkin sudah tidak relevan dengan visi hidupnya, dia lebih memilih untuk bergerak maju daripada terjebak dalam kenyamanan yang menahan potensi sejatinya. Seperti dalam kartu Eight of Cups, dia sering merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dia cari, meskipun segala yang ada di sekitarnya tampak cukup baik. Ketika dia merasa bahwa dirinya berada di tempat yang tidak memuaskan, atau saat hidupnya terasa stagnan, dia tidak ragu untuk beranjak dan mencari petualangan baru, yang meskipun penuh tantangan dan ketidakpastian, memiliki makna yang jauh lebih dalam. Perasaan cemas atau ketakutan akan kehilangan sesuatu yang sudah dibangun mungkin menghantui dirinya, seperti yang terwakili oleh Nine of Swords, namun dia tidak membiarkan ketakutan itu menahannya. Sebaliknya, ketakutan itu malah menjadi dorongan yang kuat untuk menjauh dari rutinitas dan mencari hidup yang lebih bermakna, penuh makna, dan mampu memberi kebahagiaan yang lebih dalam. Namun, meskipun ada semangat yang membara dalam dirinya untuk mencapai hal-hal besar, dia bukan tanpa rasa takut. Ketika malam tiba dan dunia seakan terdiam, pikiran-pikiran yang mengganggu sering muncul, mempengaruhi cara pandangnya terhadap masa depan. Apakah keputusan yang diambilnya benar? Apakah dia akan gagal atau merasakan kehilangan yang begitu dalam? Ketakutan-ketakutan tersebut datang tanpa diundang, membayangi setiap langkah yang ingin dia ambil. Meskipun dia mungkin tidak pernah mengungkapkan rasa cemasnya kepada orang lain, ada saat-saat tertentu di mana rasa takut itu datang begitu kuat hingga mengganggu tidurnya. Nine of Swords menggambarkan saat terburuknya, ketika kecemasan tersebut seolah membayangi dan merusak kedamaian batinnya. Namun, meskipun perasaan ini datang dan pergi, dia tidak membiarkan rasa takut itu mendefinisikan dirinya. Dia tahu bahwa ketakutan itu adalah bagian dari perjalanan, dan meskipun ia mungkin merasa lelah dan tertekan, dia selalu berhasil menghadapinya dengan kepala tegak. Dia percaya bahwa hanya dengan menghadapi ketakutan itulah dia bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat. Selain itu, dia adalah sosok yang memegang teguh prinsip hidup yang diyakininya. Setiap langkah yang diambilnya bukan sekadar impulsif atau berdasarkan perasaan sesaat, melainkan adalah hasil dari pemikiran yang mendalam dan pertimbangan matang. Sama seperti kartu The Tower yang menunjukkan sebuah kehancuran yang membawa perubahan besar, dalam dirinya ada semangat untuk menjadikan setiap kegagalan sebagai peluang untuk memulai sesuatu yang baru. Namun, jauh dari sekadar berani, dia juga penuh dengan ketelitian dan perencanaan.
Setiap perubahan yang dia lakukan selalu disertai dengan persiapan yang matang dan langkah-langkah yang direncanakan dengan hati-hati. Meski kadang perubahan datang dengan cara yang tak terduga, dia tahu bahwa setiap tantangan yang dihadapi adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar, sebuah perjalanan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Begitu banyak orang yang mungkin melihat dia sebagai sosok yang sangat kuat dan tak tergoyahkan. Tetapi di balik itu semua, ada sisi rentan yang hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Kekuatan dirinya datang dari keinginan untuk terus maju meskipun harus melewati saat-saat penuh kecemasan dan ketidakpastian. Baginya, tantangan yang paling besar bukanlah ketika dia jatuh, tetapi ketika dia harus bangkit kembali dari kegagalan. Dengan segala perasaan cemas dan ketakutan yang dia rasakan, dia masih berusaha untuk tidak membiarkan itu menghalangi langkah-langkah besar yang ingin dia capai. Dia berani untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi berfungsi dalam hidupnya, meskipun itu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Dalam setiap langkahnya, dia selalu mencari makna yang lebih dalam, entah itu melalui pencarian spiritual atau melalui pencapaian pribadi yang lebih besar. Tidak ada yang lebih berharga baginya selain mencapai kebahagiaan yang tulus, kebahagiaan yang datang dari perjalanan panjang mencari tujuan hidup yang sesungguhnya. Namun, meskipun dia terlihat begitu teguh dan tidak gentar, dalam dirinya ada rasa takut yang tak terungkapkan, seperti yang terlihat dalam kartu Nine of Swords. Ketika malam tiba dan kesendirian merayap, perasaan cemas itu datang begitu kuat, seolah membayangi setiap langkah yang telah dia ambil. Dia takut jika kegagalan yang dia alami akan menghalangi impian-impian besar yang ingin dia capai. Meski demikian, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Setiap kali perasaan itu datang, dia berusaha untuk tetap tenang dan menghadapinya dengan pikiran yang jernih. Dia percaya bahwa kecemasan hanyalah bayangan yang harus dihadapi, bukan hal yang harus dihindari. Meskipun terkadang rasa cemas dan takut itu datang begitu mendalam, dia selalu berusaha untuk bangkit dan melangkah maju, karena dia tahu bahwa ketakutan adalah bagian dari proses menuju kemenangan. Bukan hanya kekuatan dan keteguhan yang membuatnya menarik, tetapi juga sifat misterius dan aura yang dipancarkan oleh dirinya. Orang-orang di sekitarnya seringkali merasa terpesona oleh ketenangan dan keteguhan yang dia tunjukkan, meskipun dia sendiri tidak selalu mencari perhatian. Dia bukanlah seseorang yang gemar menjadi pusat perhatian, namun dengan mudah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bahkan dalam kesunyian, dia bisa mengisi ruangan dengan energi yang luar biasa. Mungkin tidak ada kata-kata yang dia ucapkan, namun tubuh dan sikapnya berbicara lebih keras daripada apapun. Meskipun dia sering tampak serius dan fokus pada tujuannya, ada saat-saat tertentu di mana kehangatan dan kasih sayang yang dia berikan kepada orang-orang yang dia cintai menjadi terang, memberikan kedamaian yang tak tergantikan dalam hubungan mereka. Fisiknya mencerminkan keteguhan dan ketelitian yang ada dalam dirinya. Rambut yang terjaga dengan baik menunjukkan keinginannya untuk selalu berada dalam kendali, sementara matanya yang tajam mencerminkan kedalaman pemikiran yang tak terhitung jumlahnya. Tangan dan postur tubuhnya yang kuat dan kokoh adalah manifestasi dari keinginannya untuk bertahan dan menjadi sumber kekuatan bagi diri sendiri dan orang lain. Namun, di balik semua itu, ada kelembutan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar mengenalnya. Ketika dia menunjukkan kelembutannya, itu datang dengan penuh perhatian dan kasih sayang yang tulus. Bibir yang jarang tersenyum kadang-kadang mengungkapkan senyuman yang langka, tetapi begitu penuh arti. Dan ketika dia tertawa, itu adalah suara yang mengalir dengan energi positif yang menular ke semua orang di sekitarnya. Kemungkinan zodiak cocok dengan sifatnya bisa beragam. Taurus, dengan sifatnya yang stabil dan berorientasi pada kenyamanan dan ketahanan, menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang sangat mengutamakan kestabilan dalam hidup. Scorpio, dengan kedalaman emosionalnya yang tak terduga, bisa sangat cocok karena kemampuan untuk merasakan segala hal dengan intensitas yang luar biasa, serta keteguhan hati untuk menghadapi tantangan besar. Virgo, dengan kecenderungannya untuk sangat terorganisir dan mencari kesempurnaan, juga mencerminkan dirinya yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai dan selalu mencari cara untuk berkembang lebih jauh. Capricorn,
dengan sifat ambisius dan orientasi pada pencapaian jangka panjang, adalah simbol dari tekad dan kerja keras yang tak mengenal batas. Pisces, yang penuh dengan empati dan pencarian spiritual, mengingatkan kita pada sisi dirinya yang sangat peduli dan penuh kasih sayang terhadap orang lain. Dan Cancer, dengan sifat protektif dan perhatian terhadap orang-orang yang dicintai, menunjukkan sisi dirinya yang sangat mendalam dalam menjaga dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.